Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak jamaah tarawih di Allah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ulang selalu, dan salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara ibadah yang perlu kita perbanyak di bulan Ramadan ini, yang jarang barangkali kita mengingatnya, yaitu merenungkan nasib kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Karena banyak perjalanan yang akan kita tempuh setelah kita mengalami sakaratul maut dan berpindah alam ke alam akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini adalah ibadah yang biasa dan banyak dilakukan oleh ulama-ulama soleh dan atau salafun soleh dahulu, yang barangkali pada hari ini kita jarang untuk melakukannya. Kalau ibadah sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran, sedekah banyak kita lakukan, tetapi ada yang perlu kita lakukan lebih penting daripada itu, menenangkan jiwa kita sejenak. Kemudian kita bayangkan, kira-kira kalau saya melalui hal itu nanti apakah saya akan selamat atau na'udzubillah banyak masalah yang akan kita hadapi. Dan untuk mempersiapkannya pada saat sekarang, ketika kita masih hidup dan sehat walafiat, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita hidup di atas dunia ini bagaikan kendaraan mobil tanpa rem, tanpa mempedulikan halal dan haram, kita hantam terus. Kenapa? Karena kita merasa bahwasanya hidup kita hanya di sini dan kalau sudah mati selesai. Padahal tidak. Ketika kita mati, justru itu adalah ambang permasalahan kita yang sebenarnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, oleh karena itulah perlu kita melihat bagaimana tahapan-tahapan yang akan kita hadapi nanti di akhirat tersebut. Dan untuk kali ini kita akan mentadabburi beberapa ayat dari Al-Quran, dan kita akan melihat di ujungnya saja. Selama ini mungkin kita mendengar tentang neraka mengerikan begitu, sekedar begitu saja. Ternyata informasi yang diberikan oleh Allah kepada kita di dalam Al-Quran sangatlah menakutkan sekali. Dan ketika kita menyadari hal ini dan kita seolah-olah meletakkan perkara itu di depan mata kita setiap saat, maka orang yang demikian insya Allah hidupnya akan hati-hati. Tetapi kalau dia tak akan pedulikan hal tersebut, maka dia akan seperti kita katakan tadi, bagaikan kacang yang dari satu buah, loncat sana sini tanpa ada rem dan tanpa ada peduli dengan lingkungannya. Kita lihat sekarang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Naba yang mungkin kita sering dengarnya bahkan hafal. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat mengintai bagi petugasnya atau malaikat Malik dan Zabaniyah. Lidhaqina ma'aba, dia adalah tempat kembali bagi orang-orang pembangkang. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya itu berabad-abad lamanya, atau dalam waktu yang tidak diketahui kapan ujungnya. La yadzuquna fiha bardan wa la syaraban, mereka tidak merasakan di dalamnya itu rasa sejuk sedikit pun, dan juga tidak ada mendapatkan minuman segar. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang sangat panas sekali dan hangat. Jazaa'an wifaqan, balasan yang setimpal bagi mereka. Kaum muslimin yang kita muliakan, kita cermati ayat ini baik-baik. Allah mengatakan bahwasanya mereka tidak merasakan rasa dingin dan sejuk serta minuman walaupun sedetik, sebentar pun, sejenak pun mereka tidak merasakan itu. Seperti sebuah riwayat mengatakan ketika Abu Lahab sudah meninggal dan juga waktu itu Rasulullah sudah meninggal,
saudaranya Abbas, paman Rasulullah itu bermimpi bertemu abangnya Abu Lahab dalam tidurnya. Lalu dia tanyakan, bagaimana kabarmu bang? Kemudian kata Abu Lahab, semenjak aku berpisah dengan kalian tidak pernah merasakan kesejukan walaupun sedetik, kecuali setiap hari Senin Allah kurangi azab untukku sedikit karena aku gembira dengan kelahiran Muhammad. Itu pun sudah membuat Abu Lahab senang, dikurangi azab sedikit, bukan dihentikan. Kalaulah seperti kita bekerja di sini, sekali 2 minggu, sekali 6 minggu ada istirahatnya sejenak, alangkah gembiranya penduduk neraka. Ini tak ada sedikit pun. Yang mereka minum adalah air yang sangat panas dan hangat. Itu bukan minuman sebenarnya. Adakah orang menjadikan itu sebagai minuman? Tidak. Tetapi ini ungkapan sebagai pembinaan. Ini yang kamu rasakan oleh orang-orang berencana. Tapi yang lebih penting daripada itu, kita renungkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita hidup di dunia ini paling-paling 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun itu langka sekali. 80 tahun justru kita yang sudah menginginkan meninggalkan dunia ini. Lebih banyak sakitnya daripada sehat. Kemudian yang kita lakukan kejahatannya tak seberapa, cuma sepanjang waktu itu. Menurut kita cuma kecil saja. Tapi kenapa balasannya begitu dahsyat, berabad-abad, tak tahu ujungnya berapa. Yang ujungnya tidak tahu itu gini, hitung 1, 2, 3, 4, sejuta, semiliar, setriliun, berapa ujungnya? Tidak tahu. Segitu mereka akan tinggal di dalam neraka. Sementara di dunia ini melakukan kejahatan cuma 60 tahun. Kemudian yang kejahatan dilakukan itu pun bisa kita saksikan, tak seberapa menurut kita. Apakah ini adil? Tapi Allah di sini mengatakan balasan yang setimpal. Di mana letak setimpalnya? Kalau kita mau protes seperti itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu hakikat dari kejahatan yang kita lakukan ini. Oleh karena itu kita merasa bahwasanya seolah-olah yang kita lakukan itu adalah hal sepele, sementara di sisi Allah dalam penilaian Allah luar biasa. Kita kasih contoh ini dari pengalaman hidup kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dulu di waktu SD begitu, ada salah seorang di antara guru saya itu pincang, saya temui. Itu tahun 80-an. Kenapa dia pincang? Jauh-jauh hari sebelum itu dia terpleset gara-gara lewat di suatu tempat oleh kulit duku 1 atau 11 kulit duku, separuh kulit duku itu. Kemudian pecah, jatuh, dia pecah tempurung kakinya, tempurung lututnya. Di waktu itu kami orang Bukit Tinggi, zaman itu belum ada, jangankan di Bukit Tinggi, di Padang saja belum ada pemasangan pen begitu. Dia dibawa ke Jakarta pakai pesawat, ongkosnya besar sekali, tak mungkin dia berangkat sendirian, pasti ditemani oleh suaminya. Kemudian waktu itu pemasangan pen tidak sehebat sekarang, dia tetap pincang seumur hidupnya. Kemudian berapa anaknya yang kecewa atau sedih, teman-temannya yang rusuh melihat kondisi dia, dan dia menderita sepanjang umurnya gara-gara satu duku yang dibuangkan oleh seseorang tanpa sengaja atau tanpa dia sadari. Bisa dibayangkan bagaimana kira-kira kalau seseorang melakukan perbuatan dosa yang lebih besar daripada itu, menzalimi banyak orang, korupsi miliaran. Bagaimana kira-kira pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Satu kulit duku saja sebegitu hebatnya penderitaan yang dirasakan oleh seseorang. Karena seseorang tidak tahu bagaimana dahsyatnya dosa yang dilakukan, dia santai saja membakar hutan, melakukan kejahatan sana sini, bahkan membunuh orang tanpa dia merasa ada kasih sayang sedikit pun. Oleh karena itulah mereka diazab oleh Allah dengan azaban yang luar biasa seperti itu. Tarakum atau tumpukan-tumpukan dosanya itu Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Yang bisa menghancurkan bumi dan isi dunia ini, sekalipun menurut mereka hanyalah sekecil itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah ketika
Siti Aisyah menyebut seseorang, orang itu gemuk ya Rasulullah. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, coba muntahkan, coba kamu mendahak. Keluar begitu, yang keluar adalah daging bercampur darah. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau dicampurkan itu dengan air laut akan kotor laut seluruhnya. Kita tidak tahu ungkapan satu kata yang kita ucapkan menyinggung hati seseorang, melukai dia. Seumur hidup mungkin dia tak akan bisa melupakan dan menjadi loyo tubuhnya, jasadnya, semangatnya gara-gara kalimat kita itu. Oleh karena itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah rendam mereka di dalam neraka dengan azab yang begitu dahsyat. Terus waktunya cuma 60 tahun, tak pula melakukan kejahatan tiap hari. Ada pula contoh yang saya dapatkan beberapa waktu, 3 Ramadan yang lalu, saya khutbah di suatu tempat. Setelah selesai khutbah dipanggil oleh pengurus masjidnya, Ustaz, tadi Ustaz berbicara tentang sakaratul maut. Saya kalau mendengar sakaratul maut itu saya ketakutan katanya. Dan ketakutan itu terlalu berlebihan gitu, sampai saya bisa demam dibikinnya. Kok begitu? Saya bilang, karena 3 bulan sebelum Ramadan ini ada seorang tetangga saya berjarak 4 rumah saja dengan saya, dia sakit dan kondisinya sudah seperti sakaratul maut. Anak-anaknya tidak ada yang memahami bagaimana cara menghadapi orang sakaratul maut. Lalu karena saya pengurus masjid, dianggap saya ustaz, dipanggillah saya datang ke rumahnya. Kemudian di dalam rumah itu saya menyaksikan ada seorang ibu-ibu, kira-kira umurnya 52 tahun, lagi sakaratul maut, nafasnya berat sekali gitu dan seperti orang murung. Kemudian saya dekati, saya panggil, Bu, silakan baca la ilaha illallah. Saya bisikan di telinga kanannya. Bukannya dia mengikuti kalimat la ilaha illallah itu, keluar dari mulutnya carut marut isi kebun binatang di absen satu persatu. Sampai saya ketakutan katanya. Tapi karena sudah terlanjur datang, saya ulangi lagi sampai 3 kali. Beberapa lama saya di sana, saya pergi mencari ustaz. Datang seorang ustaz, kemudian sampai di sana ternyata ustaznya lebih takut dari saya. Waktu itu kejadiannya jam 9 pagi hari Senin. Sorenya belum juga meninggal. Besoknya Selasa belum juga meninggal. Rabunya belum juga meninggal. Kira-kira waktu duha pula di hari Kamis baru dia meninggal. Saya tanya kepada bapak itu, apa keistimewaannya si ibu ini? Apa dosanya? Banyak pula orang berdosa tetapi tidak diazab oleh Allah dan tidak dipermalukan oleh Allah sedemikian betul. Lalu apa kata dia? Ibu ini buka bank 46 sekarang. Waktu itu saya tak paham apa bank 46. Bapak di sini kenal? Tahu apa bank 46 tahu? Nah, rentenir rupanya pinjam 4 bayar 6. Oh, masya Allah kata saya. Pantasan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulihi. Kalau mereka tidak mau meninggalkan dosa riba itu, umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Rasakan waktu sakaratul maut berperang dengan Allah dan Rasulnya. Tidak sampai di situ. Saya tanya, Pak, kalau begitu tentu anaknya dan suaminya sekarang sudah tobat melihat ibunya 4 hari sakaratul maut bolak-balik mengucapkan kalimat-kalimat kotor seperti itu. Ketawa dia. Tobat apa nih Ustaz? Justru semakin menjadi-jadi sekarang. Setiap ada tonggak listrik dia tulis, siapa yang membutuhkan uang kontak silahkan hubungi nomor ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ininya kenapa mereka direndam di dalam neraka sebegitu lamanya? Karena tidak pernah sadar-sadar. Walaupun sudah disaksikan azab di depan mata kepalanya, sudah banyak hal-hal yang membuat mereka seharusnya insaf, sampai mati pun justru semakin dahsyat dosa yang dilakukan. Oleh karena itulah di ujung ayatnya Allah mengatakan, fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakan oleh kalian azab itu dan kami tidak akan menambahkan untuk kalian melainkan azab. Kalau azab di atas dunia ini seseorang dimasukkan ke dalam penjara, apalagi penjara KPK, ya, kalau sekarang azabnya dahsyat, besok turun. Kalau di dalam neraka enggak. Sekarang pertama masuk 100 derajat, besok 101, terus 102, terus tanpa tahu bagaimana ujungnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kenapa? Karena mereka akan selalu bertambah-tambah dosa yang mereka lakukan kalau mereka tidak mau bertaubat di atas dunia ini sebelum mereka menemui kematiannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Az-Zumar,
Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Demikianlah Allah menakut-nakuti hambanya. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini, dengan nasihat ini, dengan kondisi yang kalian saksikan ini, kalian mau bertobat sebelum mati. Kalau tidak mau bertobat, sebagaimana juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti itu hatinya yang sudah menghitam karena dosa, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kan andaikan mereka itu dihidupkan kembali ke atas dunia ini, diberi kesempatan untuk taubat, akan dia ulangi dosa yang sama seperti yang pelaku riba tadi itu. Dan itu kalau dihidupkan ke atas dunia ini, kata Allah, akan dia lakukan dosa yang sama. Makanya mereka abadi di dalam neraka untuk selama-lamanya dengan azab yang dahsyat. Menurut mereka mungkin cuma menzalimi satu orang, tetapi berapa banyak keluarga yang hancur gara-gara riba itu. Begitu juga dengan dosa judi, mabuk, zina dan yang lain-lainnya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan cuma membuang satu buah sampah kecil membuat penderitaan yang begitu luar biasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dengan mentadabburi ayat-ayat Allah seperti ini, mudah-mudahan menginsafkan kita, tidak menganggap bahwasanya dosa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang kecil. Tak ada yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di balik belakang kita itu apa yang terjadi setelahnya. Oleh karena itu, kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di malam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan kita dikaruniakan taubat nasuha sebelum kita menemuinya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.